Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Aksi penghadangan taksi online oleh sejumlah pengemudi ojek pangkalan di Stasiun Tiga Raksa Kabupaten Tangerang, Banten viral di media sosial. Ya, mirisnya salah satu penumpang membawa bayi dipaksa turun oleh pengemudi ojek pangkalan. Dalam video yang viral di media sosial, sejumlah pengemudi ojek pangkalan menghadang laju taksi online di Stasiun Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Para pengemudi ojek pangkalan kemudian memaksa membuka pintu mobil dan meminta penumpang wanita yang sedang membawa bayi turun di tengah kondisi cuaca hujan. Insiden ini pun membuat penumpang histeris dan sempat meluapkan emosinya kepada salah satu pengemudi ojek pangkalan yang memaksa mereka untuk turun. Saksi mata Enok mengatakan, peristiwa itu terjadi pada hari Jumat 25 Juli. Ketika itu, pasangan suami istri dan bayinya baru saja turun dari kereta dan memesan taksi online. Namun baru melaju beberapa meter, taksi online yang mereka tumpangi dihadang pengemudi ojek pangkalan. Peristiwa penurunan paksa penumpang ojek online maupun taksi online sudah sering terjadi. Namun kali ini viral karena penumpang membawa bayi dan kondisi sedang hujan. Turun bawa bayinya sambil jalan ke sono. Akhirnya pakai apa dari si ibunya? Pakai payung, dikasih payung sama supir online kayaknya. Ya, dikasih payung anaknya. Sambil teriak-teriak ibu itu juga kan, suaminya tetap aja ngelindungin. Soalnya seorang ibu gimana sih ngelindungin anaknya, Pak? Kita juga kalau posisi gitu mungkin nggak enak ya. Anaknya diturunin di mobil gitu. Di sini kan udah dilarang taksi online, ojek online gitu. Kalau nganterin nggak apa-apa, kalau menjemput nggak boleh. Mungkin supirnya nggak tahu apa nggak tahu ya, kita cuma lihat gitu aja. Pasalnya, para pengemudi ojek pangkalan melarang pengemudi ojek online maupun taksi online mengambil penumpang di Stasiun Tiga Raksa. Mereka hanya boleh mengantar ke stasiun. Kapolresta Tangerang yang mendatangi lokasi kejadian mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan penyelidikan dan tengah mendalami peristiwa tersebut. 3 orang pengemudi ojek pangkalan berinisial A, N, dan J yang terekam di dalam video viral juga sudah dimintai klarifikasi oleh Unit Reskrim Polsek Cisoka. Kita akan mediasi teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini yang terakhir dan tidak akan terjadi kembali karena memang terus terang nanti yang ujungnya adalah yang menjadi korban adalah penumpang. Nah ini juga kami juga memberikan edukasi pemahaman kepada ojek pangkalan ini supaya untuk bersabar dan jangan sampai termakan emosi. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Polresta Tangerang juga akan memfasilitasi kelompok ojek pangkalan dan ojek serta taksi online untuk melakukan mediasi demi mencari solusi untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat dapat terjaga dengan baik. Dari Tangerang, Banten, Kusnaedi, TV One mengabarkan. Ya, lalu bagaimana pihak kepolisian melihat aksi penghadangan taksi online oleh sejumlah pengemudi ojek pangkalan di Stasiun Tiga Raksa? Saat ini kita sudah bersama dengan Kombes Pol Indra Waspada, Kapolresta Tangerang. Selamat siang, Pak Indra. Selamat siang, Mbak. Baik, terima kasih. Selamat siang, para pemirsa TV One. Pak Indra, apa tanggapan polisi, Pak, terkait insiden di Stasiun Tiga Raksa ini, di mana ada seorang penumpang lagi bawa bayi dipaksa turun oleh ojek pangkalan padahal lagi hujan saat itu, Pak? Iya, baik. Terima kasih. Memang setelah kejadian kemarin pada hari Jumat, setelah kami dapat informasi dari masyarakat, kemudian juga viral di media, saya langsung mendatangi ke TKP. Di situ kita melihat memang posisinya bahwa benar memang telah terjadi di lokasi tersebut penurunan secara paksa oleh oknum daripada ojek pangkalan yang mana mengklaim di tempat itu bahwa tidak bisa dioperasionalkan berkaitan dengan ojek online tadi. Nah, maka dari itu kami dari jajaran kepolisian segera menindaklanjuti. Kebetulan juga dari pihak korban juga sudah melaporkan kepada kami dari jajaran kepolisian. Kemudian kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa saksi yang saat ini masih dalam berlangsung penyelidikan tersebut. Dan memang kalau kita lihat dari video tersebut memang sangat ironis sekali dilakukan dengan secara paksa
oknum daripada Opang ini. Sehingga kami dari jajaran kepolisian harus bertindak melakukan mencari siapa kira-kira yang diduga saat ini melakukan hal yang demikian kepada korban, terutama penumpang daripada ojol tersebut. Demikian, Mbak. Berarti sudah ada laporan ke polisi ya Pak Indra ya. Namun penghadangan dan memaksa turun penumpang termasuk dalam kategori pelanggaran hukum bukan Pak Indra? Ya, kalau itu sudah mulai penghadangan, maka bisa juga apabila si pelapor melaporkan pada pihak kita, itu mengarah kepada tindak pidana. Makanya ketika sudah melaporkan perbuatan tidak menyenangkan, kemudian kita langsung menangani. Saat ini kita dalam rangka proses pendalaman dan pemeriksaan saksi-saksi yang ada, dan sampai saat ini kita sudah melakukan pemeriksaan 8 saksi, baik korban maupun yang diduga melakukan daripada penghadangan tersebut, Mbak. Demikian, Mbak. Oke, lalu bagaimana kepolisian memastikan Pak perlindungan terhadap penumpang dan juga driver ojek online ini yang sering terjadi di stasiun tersebut? Apakah ada penertiban mungkin Pak yang dilakukan pihak kepolisian mengingat ini sudah meresahkan banyak warga gitu? Baik, Mbak. Ya, makanya kemarin begitu kejadian saya langsung datang, Mbak, ke lokasi, menetralisir, kemudian saya ingin tahu persis bagaimana sebetulnya terjadi di sana. Kalau dari dua versi, Mbak, yang pertama dari Opang sendiri, bahwa mereka mengklaim bahwa dari ojek pangkalan ini sudah melakukan kesepakatan dengan ojek online. Bahwa di lokasi tersebut memang diperuntukkan hanya khusus dari ojek pangkalan saja. Sehingga apabila ingin penumpang ingin ditumpangi oleh ojek pangkalan dulu, Mbak. Setelah itu baru nanti diarahkan kepada ojek online. Nah, itu yang menyulut kemarahan daripada ojek Opang tadi. Makanya saya menyampaikan kemarin, itu saya datang ke TKP, saya kumpulkan kedua belah pihak, saya sampaikan bahwa kita selesaikan tidak secara dengan emosi, kita selesaikan dengan secara kekeluargaan, dengan akal sehat, hingga mendapatkan titik temu. Seperti itu. Karena sekali lagi, kalau seperti ini yang dikorbankan adalah korban penumpang. Sehingga akhirnya korban ini melaporkan pada pihak kami. Seperti itu, Mbak. Kesepakatan antara ojek pangkalan dengan ojek online itu termasuk untuk tipe mobil ya Pak ya? Mobil juga tidak boleh masuk ke area di sekitar stasiun itu? Ya, untuk sementara yang kami dapat, mobil itu taksi online. Sifatnya, iya, sementara baru lisan, Mbak. Rencana minggu ini di hari Kamis, saya sudah memfasilitasi dengan pemerintah daerah dalam ini dengan Forkopimda, Kecamatan Cisoka, nanti akan dipimpin langsung oleh Kapolsek dan Ramil dengan para tokoh-tokoh untuk kita panggil, Mbak. Kedua belah pihak untuk kita mediasi. Nah, disitulah akan kita gali informasi apakah benar dulunya sudah ada perjanjian antara kedua belah pihak, Pak. Karena memang kemarin kami baru dapat informasi secara lisan saja bahwa memang ada kesepakatan antara ojek pangkalan dengan ojek online ini berkaitan dengan wilayah, bahasanya wilayah seperti itu, Mbak. Sehingga kemarin bahasanya wilayah itu dilanggar sehingga menyulut emosi daripada ojek pangkalan tadi, Mbak. Demikian, Mbak. Oke, tapi kan Pak kesepakatan ini kan resmi atau tidak begitu? Karena kalau tidak resmi kan tidak bisa menjadi pegangan juga untuk driver taksi online ataupun juga ojek online begitu. Apakah ada solusi lain mungkin yang direkomendasikan dari pihak kepolisian untuk permasalahan seperti ini tidak terjadi lagi di lokasi yang sama? Betul, Mbak. Makanya kami sampaikan kepada kedua belah pihak nantinya. Kita akan mendengar dulu, Mbak, antara kedua belah pihak, apa nanti dari saran mereka, kemudian kita berikan edukasi. Bahwasanya memang dalam aturan, memang tidak ada aturan yang baku tentang wilayah, Mbak. Jadi dimanapun masyarakat ingin menumpang online itu ya kita harus bisa menerima. Seperti itu. Makanya nanti kita akan memberikan pahaman kepada mereka bahwa kalau dalam urusan posisi ojek pangkalan, ojek online, itu tidak tertuang secara resmi berkaitan dengan pembagian wilayah, Mbak. Hanya sifatnya kesepakatan aja antar kedua belah pihak itu tadi, Mbak. Makanya nanti pada saat pertemuan juga saya ingin melihat sejauh mana sih kesepakatan antara mereka berdua seperti itu, Mbak. Demikian, Mbak. Iya, oke. Terima kasih Kapolresta Tangerang Kombes Pol Indra Waspada atas waktunya. Baik, Mbak. Terima kasih.